bertemu kembali di dalam renungan harian. Mari kita tetap semangat di dalam mendengarkan firman Tuhan. Kita tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita. Saat ini kita kembali memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita katakan karya terbesar dalam hidup. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan renungan firman Tuhan. Mari kita kembali membuka Alkitab kita di dalam kitab Imamat pasal 4 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-35. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sidang jemaat boleh mendengarkannya. Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukannya kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahan seekor kambing jantan yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran. Tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran.
Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan. Lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya sehingga ia menerima pengampunan. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan, kita kembali membahas tentang korban penghapus dosa sesi yang kedua. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, renungan hari ini merupakan kelanjutan dari renungan harian yang kemarin, yaitu tentang korban penghapus dosa. Yaitu jika renungan kemarin membahas tentang korban penghapus dosa berupa lembu muda, yaitu bagi imam besar dan jemaat yang melakukan dosa atau pelanggaran, yang melanggar perintah Tuhan. Maka di sesi yang kedua ini kita harus belajar tentang korban penghapus dosa untuk pemimpin dan orang awam atau rakyat jelata. Di dalam Imamat pasal 4 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat ke-35 ini, jika kita tadi membaca secara teliti dan membaca secara seksama, dikatakan bahwa jikalau pemimpin melakukan pelanggaran atau dosa, maka ia harus mempersembahkan korban penghapus dosa, yaitu binatang kambing jantan. Kemudian jikalau rakyat jelata atau orang awam melakukan dosa atau pelanggaran, maka mereka harus mempersembahkan korban penghapus dosa, yaitu berupa binatang kambing betina atau anak domba. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di masa perjanjian lama yang menjadi syarat untuk menghapus dosa pemimpin dan rakyat sangat rumit. Menurut saya, sidang jemaat Tuhan, sangat rumit. Banyak proses yang orang Israel lalui supaya dosa mereka dihapuskan. Darah binatang tersebut harus dibubuhkannya pada tanduk-tanduk mezbah, dan di bagian bawah mezbah lemaknya harus dibakar di atas mezbah. Wah, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, menurut saya itu merupakan hal yang rumit. Coba kita bayangkan, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita banyak melakukan dosa, maka akan banyak juga binatang yang menjadi korban untuk menghapus dosa kita. Karena di dalam perjanjian lama setiap golongan beda binatang yang harus dikorbankan. Pemimpin beda, imam juga beda, rakyat juga beda. Kita juga sudah membahas di hari yang kemarin, jikalau imam melakukan pelanggaran, maka lembu muda akan menjadi korban, dan itu harus dipersembahkan kepada Allah supaya menghapus dosa bangsa Israel. Dan kemudian hari ini, jikalau pemimpin melakukan pelanggaran atau melakukan dosa, yaitu harus juga mempersembahkan kambing jantan sebagai korban untuk menghapus dosa kita. Kemudian jikalau rakyat jelata harus mempersembahkan anak domba
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita sudah hidup di masa perjanjian yang baru. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, di masa perjanjian baru tidak serumit di masa perjanjian yang lama. Masa perjanjian baru cukup satu orang saja yang menjadi korban untuk semua dosa, yaitu Yesus Kristus sebagai anak tunggal Bapa yang diutusnya ke dalam dunia menjadi jalan pendamaian dengan Allah. Sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, begitu mudahnya di masa perjanjian baru, di masa sekarang. Kalau kita sudah tadi membaca atau hari kemarin kita membaca secara sesama tentang korban penghapus dosa ketika orang Israel melakukan pelanggaran, berarti mereka itu harus banyak memelihara binatang, kambing, domba, lembu. Supaya apa? Supaya ketika mereka melakukan pelanggaran, mereka dapat mempersembahkan binatang mereka kepada Allah supaya dosa mereka dihapuskan. Sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, pada zaman sekarang ini tidak berlaku demikian. Kita diminta hanya untuk percaya saja dan melakukan kehendaknya. Kita tidak perlu mengeluarkan uang banyak atau memberikan harta kita untuk menghapus dosa kita. Kita tidak perlu memiliki binatang, kambing, domba untuk menghapus dosa kita, dan itu kita persembahkan kepada Tuhan. Tidak perlu di zaman sekarang. Namun hanya satu yang Tuhan minta, yaitu untuk percaya kepada Dia, dan itu diberikan secara gratis atau dengan cuma-cuma. Sidang jemaat Tuhan, Tuhan tidak meminta bayaran. Tuhan tidak meminta harta kita supaya dosa kita dihapuskan. Tapi Allah Bapa telah mengutus anaknya satu-satunya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita yang berdosa dapat diampuni dan dapat diselamatkan. Dan Yesus Kristuslah sebagai korban penghapus dosa kita. Sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tidak rumit kan? Sangat mudah. Tapi banyak orang yang masih meragukan tentang kepercayaannya kepada Tuhan. Sangat mudah. Tuhan memberikannya itu secara gratis dengan cuma-cuma. Tidak perlu kita memiliki harta yang banyak. Hanya cukup percaya, menerima Dia sebagai juru selamat kita. Itulah yang firman Tuhan hari ini mau menekankan kita seluruh sidang jemaat Tuhan. Hanya satu orang korban untuk semua dosa. Tidak membeda-bedakan, oh kalau pejabat, kalau pemimpin, kalau pendeta yang menjadi korbannya ini. Tidak seperti di perjanjian yang lama. Tetapi cukup hanya Yesus yang menjadi korban untuk semua dosa. Apapun dosa yang kita lakukan, hanya Yesus yang mampu menghapusnya. Melalui pengorbanannya di kayu salib, maka dosa kita akan diampuni. Dengan syarat kita percaya kepadanya, menerima Dia di dalam hati kita. Oleh karena itu, mari beritakan firman Tuhan. Beritakan kepada orang-orang bahwa hanya Yesuslah yang menjadi korban untuk menghapus dosa kita. Tidak ada yang lain. Itulah firman Tuhan hari ini. Mari kita renungkan itu di dalam hati kita. Meneraikan itu, tanamkan itu di dalam hati kita. Gratis. Tidak perlu bayar sidang jemaat Tuhan. Cuma-cuma Dia memberikannya gratis. Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan. Jangan sampai Tuhan menutupnya dan kita tidak menerima pengampunan yang daripadanya. Oleh karena itu, sampai di sini firman Tuhan. Saya percaya kita diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga. Kami sudah selesai merenungkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan adalah Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat. Engkau Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya buat kami untuk menghapus semua dosa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Meteraikan firman-Mu Tuhan,
dan ajar kami menyadarinya bahwa hanya Engkaulah korban penghapus dosa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati seluruh hidup kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera.